Assalamualaikum sabreka, balik lagi nih sama Mimin di channel Kaum Review. Sebelumnya Mimin mau memperkenalkan diri nih. Kenalin, nama Mimin adalah Bang Kim. Jadi sebelum Bang Kim menceritakan kisah-kisah yang seru, Bang Kim mau ngingetin nih buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek. Jangan lupa like dan komen ya. Oh iya, dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar para subreker sekalian nggak ketinggalan nih sama updatean terbaru dari Kaum Review. Oke deh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita manhwa part 1 yang berjudul Dua Saudara Pemberani. Cerita diawali di sebuah hutan yang suram dengan cuaca yang sedang hujan. Terlihat ada sebuah jebakan yang dipasang di atas tanah. Sepenglihatan Bang Kim, jebakan itu seperti terbuat dari wajan penggorengan. Kira-kira buat nangkep apa ya? Dan terlihat ada seseorang yang siap untuk menarik jebakan. Ternyata dia adalah Xiao Shu. Dia berpikir dalam dirinya, jika dia tidak mendapatkan tangkapan, adik tersayangnya dan dirinya akan mati kelaparan. Dia juga berpikir bahwa seekor burung sparrow pun cukup berharga baginya. Terdengar kepakan sayap burung sparrow, ia pun dengan siap untuk menangkap burung itu. Dengan mata tajamnya, burung sparrow melihat Xiao Shu. Burung sparrow langsung menukik tajam ke arah Xiao Shu. Dengan sangat cepat, Xiao Shu dapat menghindari serangan dari burung itu. Setelah Xiao Shu berhasil menghindar, ia langsung mengambil wajan yang ia pasang untuk jebakan tadi. Xiao Shu langsung memukul burung sparrow itu dengan sangat kuat. Seketika burung sparrow itu langsung terpental ke belakang. Xiao Shu pun langsung melompat dan mencekik burung itu, sehingga leher burung sparrow itu pun seketika langsung patah karena cengkraman tangan Xiao Shu yang sangat kuat. Xiao Shu pun merasa lega karena dari semalaman akhirnya dia mendapatkan tangkapan. Lalu Xiao Shu pergi untuk menjual hasil tangkapannya ke toko parao yang akan ia tukarkan dengan uang untuk makan dia beberapa hari ke depan. Tiba-tiba dia merasa sakit di belakang kepala. Menurutnya, mengapa harus di waktu yang seperti ini? Ia mengingat bahwa penyakit ini biasanya datang di tengah malam. Namun sekarang datang lebih awal. Ia kembali mengingat sakit kepala ini mulai timbul semenjak ia melarikan diri dari serigala. Banyak orang bilang itu sakit kepala biasa, namun bagi Xiao Shu itu bukan sakit kepala biasa. Menurut Xiao Shu, sakit kepala ini berbeda dari biasanya. Kali ini Xiao Shu masih memiliki kesadaran. Karena masih memiliki kesadaran, ia seperti melihat cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba dia berada di istana yang di sana terdapat bayangan hitam. Ternyata di balik bayangan itu terdapat pintu yang sangat besar. Ia pun seketika langsung membuka pintu itu. Xiao Shu pun memasuki ruangan besar. Dengan sangat berhati-hati, dia menggenggam pedangnya dan bersiap dengan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdapat sebuah meja di hadapannya. Dalam hati Xiao Shu, ia bergumam, apa yang ada di atas meja itu ya? Namun ia pun kembali merasakan sakit. Cerita pun kembali ke hutan yang suram tadi. Terlihat ada si botak sedang mengawasi sesuatu dari balik pohon. Kira-kira si botak ini lagi ngawasin apa ya subreker? Yuk kita ikutin. Wah, ternyata si botak ini sedang ngawasin Xiao Shu nih yang belum sadarkan diri. Xiao Shu terlihat sudah sadarkan diri dari pingsannya. Namun ia merasa kali ini ia bangun lebih cepat. Xiao Shu pun langsung terduduk dan langsung berpikir untuk segera keluar dari hutan itu. Tiba-tiba dari belakang pria botak itu meneriaki Xiao Shu, "Berikan aku mangsanya." Dengan sangat cepat Xiao Shu dapat memukul si botak itu dengan panci yang dia bawa. Xiao Shu terlihat kaget karena di depannya muncul tulisan kuis, "Berikan tangkapanmu ke orang lain." Xiao Shu pun kembali melihat si botak tadi. Si botak pun sangat terkejut karena Xiao Shu berada di belakangnya. Dengan muka yang seram, Xiao Shu menawarkan burung yang ia tangkap tadi. Si botak yang kebingungan itu pun menjawab
kalau dia mau untuk mengambil burung itu. Xiaoshu pun langsung memberikan burung sparrow itu ke si botak. Si botak itu terlihat sangat senang karena telah diberikan burung sparrow. Tulisan aneh itu pun kembali muncul yang bertuliskan bahwa mission complete. Sebuah kertas terbang ke arah benda yang berada di atas meja yang misterius tadi. Ternyata benda yang ada di atas meja tadi adalah mesin ketik lawas yang sangat misterius. Mesin tik itu pun mengetik sendiri yang berisikan bahwa kuis telah selesai dan ia mendapatkan gulungan duplikasi serta mendapatkan keterampilan untuk mempelajari keterampilan orang lain. Xiaoshu pun berpikir keras tentang apa yang ia dapatkan. Saat Xiaoshu sedang berpikir, si botak pun tadi berkata kalau Xiaoshu adalah orang yang baik. Xiaoshu kembali melirik ke arah si botak tadi. Tiba-tiba Xiaoshu mengambil burung sparrow yang telah ia berikan tadi. Seketika si botak pun terdiam kaku dan Xiaoshu pun pergi begitu saja. Si botak yang kesal pun berteriak, "Tuhan, siapa orang-orang ini? Dunia ini benar-benar akan hancur." Xiaoshu pun berjalan menuju ke desa. Sepertinya cuaca mulai cerah. Ketika sesampainya Xiaoshu di desa, Xiaoshu pun diperhatikan oleh banyak sekumpulan pria. Sepertinya mereka tidak begitu senang dengan Xiaoshu. Salah satu dari pria tersebut berbisik, "Lihat, dia mendapatkan panen yang lumayan." Xiaoshu pun curiga dengan apa yang mereka bicarakan. Ia menggenggam pedang yang ada di tangan kirinya, seperti bersiap jika ada yang ingin menyerang dirinya. Terlihat seseorang berjalan mendekati Xiaoshu. Tiba-tiba orang itu pun terhenti karena ada yang menahannya dari belakang. Ternyata yang menahannya adalah si botak, dan si botak memperingati pria tersebut untuk tidak macam-macam dengan Xiaoshu. Xiaoshu pun berlalu begitu saja. Pria tadi hanya dapat melihatnya lewat. Xiaoshu pun sampai di toko untuk menjual burung sparrow yang ia tangkap tadi. Ia langsung meletakkan mayat burung sparrow di atas meja dan Xiaoshu pun berucap, "Berapa banyak?" Sang pemilik toko pun berteriak, "Hei, pelan-pelan." Ternyata ia berteriak karena Xiaoshu meletakkan burung tadi di atas meja yang sangat berharga. Setelah itu pemilik toko menimbang burung sparrow yang tadi dibawa Xiaoshu. Pemilik toko itu pun menghitung dengan kalkulator jadul miliknya, menawarkan imbalan sebanyak 700 yuan. Namun Xiaoshu menolak karena menurutnya imbalannya terlalu sedikit. Pemilik toko menaikkan tawarannya menjadi 800 yuan. Lalu Xiaoshu membanting kalkulator jadul pemilik toko. Xiaoshu ingin dihargai dengan 900 yuan. Namun pemilik toko menggelengkan kepala, tanda tidak setuju dengan tawaran Xiaoshu. Xiaoshu pun berbalik pergi dan dia mengatakan untuk pergi ke Laoli untuk menanyakan harga dari buruannya. Kayaknya Xiaoshu pakai trik bu ibu nih kalau nawar di pasar. Dan ya, sepertinya yang diharapkan bu ibu, maksudnya Xiaoshu. Sang pemilik toko pun menahan Xiaoshu untuk pergi dan ia menanyakan kepada Xiaoshu berapa harga yang ia inginkan. Pemilik toko akan memberikan 900 yuan yang ditawarkan Xiaoshu. Namun Xiaoshu malah bertanya tentang apa yang sebelumnya pemilik toko katakan. Pemilik toko pun menjawab, "Mau dijual berapa?" Xiaoshu pun menjawab dengan sangat pedenya, 1.200 yuan. Sang pemilik toko pun kaget dan berkeringat. Xiaoshu juga mengancam kalau tidak mau dia akan menemui Laoli. Pemilik toko pun menghitung satu persatu uang yang akan diberikan kepada Xiaoshu. Namun uang yang dimiliki pemilik toko kurang 2 yuan. Xiaoshu tidak masalah dengan itu. Kayaknya si pemilik toko dibuat bangkrut nih sama Xiaoshu. Ia menoleh ke atas dan bertanya ke pemilik toko, berapa harga jaket katun tersebut. Pemilik toko pun menjawab 490 yuan. Xiaoshu kembali bertanya untuk harga obat anti-inflammatory. Namun harganya cukup mahal. Dan juga Xiaoshu belum begitu butuh dengan obat itu. Pemilik toko memberikan pesan kepada Xiaoshu untuk membawa burung sparrow secara hidup-hidup karena ada bangsawan yang menginginkannya. Dia pun kembali ke rumah dan melihat adiknya yang sedang belajar. Adik Xiaoshu pun kaget karena kakaknya telah kembali dari berburu. Xiaoshu pun bertanya, bagaimana dengan pekerjaan rumah? Adiknya bercerita,
bahwa lebih baik mendengarkan ceramah Tuan Swetang lebih bermanfaat daripada pergi berburu bersama Xiaoshu. Namun sepertinya adik Xiaoshu ini masih ingin berburu bersama kakaknya. Namun Xiaoshu hanya ingin adiknya belajar daripada ikut berburu. Menurut Xiaoshu, pengetahuan adalah hal terpenting. Xiaoshu berbicara kepada adiknya bahwa ia membawakan jeroan dari burung sparrow yang ia tangkap untuk dijadikan sup. Ketika Xiaoshu mengeluarkan jeroan, sang adik melihat tangan kakaknya yang terluka dan Xiaoshu hanya bilang bahwa tangannya hanya terluka ringan. Namun ketika jeroan sudah matang, adik Xiaoshu tidak ingin memakan jeroan yang sudah matang tadi karena ia tahu bahwa kakaknya pasti lebih membutuhkannya untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Namun kakaknya hanya bilang kalau dia tidak lapar. Adiknya pun menangis karena sebelumnya ia mendengar kabar kalau ada seseorang yang meninggal akibat infeksi pada luka. Xiaoshu pun marah karena adiknya menangis. Menurutnya mereka tidak boleh menangis di dunia yang seperti ini karena bagi dia dunia ini tidak membutuhkan air mata. Xiaoshu pun terus memberikan peringatan yang tegas ke adiknya agar untuk terus bersekolah, agar adiknya tidak hidup susah seperti kakaknya yang harus bekerja sepanjang hari. Adiknya pun tertunduk dan makan dengan lahap serta berlinangkan air mata. Xiaoshu pun terus meledek adiknya saat makan dan dia akan memberikan jaket yang ia beli di toko tadi. Adiknya ini bertanya, "Mana kakak punya?" Xiaoshu hanya tertawa oleh pertanyaan adiknya tadi. Ketika ia rebahan, ia berpikir tentang istana yang tadi ia lihat. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tempat yang tadi ia pingsan. Dan istana itu pun muncul lagi. Dia hanya berpikir apakah ini hanya sebuah fantasi, dan ia berjalan mendekati mesin tik itu. Dia mengambil kertas yang ada di atas meja. Ketika Xiaoshu membaca isi kertas tersebut, ia ingat bahwa itu adalah misi yang baru ia selesaikan. Seketika alat itu pun bersuara, adil, positif, jujur, nyata, dan baik. Xiaoshu pun merasa bahwa alat itu berusaha memberitahunya untuk menjadi orang yang baik dan beretika, karena beretika adalah hal yang mahal. Xiaoshu pun tidak percaya. Terlihat seorang wanita berjalan menuju sebuah rumah. Ketika ia memasuki rumah, perempuan itu pun kaget karena tiba-tiba adik Xiaoshu menodongkan pisau ke arahnya, yang membuat perempuan tersebut pun terkejut dan kaget. Rupanya perempuan tersebut bernama Xiaoyu. Liu Yuan, adik dari Xiaoshu, yang mengetahui bahwa yang datang adalah Xiaoyu, pun menurunkan pisau yang ia todongkan tadi. Xiaoyu lalu menanyakan kepada Liu Yuan mengapa ia belum tidur. Dengan wajah manisnya, Xiaoyu menanyakan kepada Liu Yuan bagaimana kabar Xiaoshu, karena dia mendengar kalau Xiaoshu sedang terluka. Dengan membalikkan badan, Liu Yuan menjawab bahwa tangan kakaknya terluka akibat dipatuk burung sparrow. Xiaoyu terlihat cemas ketika mendengar apa yang dikatakan Liu Yuan dan melihat Xiaoshu yang sedang tertidur. Namun dengan santainya Liu Yuan berucap kalau Xiaoyu jauh lebih tua dari kakaknya. Mendengar apa yang dikatakan Liu Yuan, Xiaoyu pun marah karena menurutnya mereka sudah dianggap adik oleh Xiaoyu. Xiaoyu pun sempat terdiam beberapa saat. Ia pun mengatakan kepada Liu Yuan kalau dia akan pergi dulu dan memberitahu kepada Liu Yuan agar memberitahukan kepada Xiaoyu bahwa dia habis berada di rumahnya. Xiaoyu pun beranjak pergi. Setelah Xiaoyu pergi, Liu Yuan kembali berjaga di depan pintu rumahnya. Seketika Liu Yuan mendengar suara kakaknya untuk tidak mengganggu Xiaoyu ke depannya. Namun Liu Yuan berbicara kepada kakaknya bahwa Xiaoyu bukan orang yang baik karena melihatnya merokok. Menurutnya Xiaoyu mendekati kakaknya karena kakaknya pandai berburu. Siapa yang baik? Ucap Xiaoshu. Menurutnya jika ingin hidup di dunia ini, seseorang tak bisa menjadi baik. Karena itu semua dipaksa oleh kehidupan. Dan ia berpesan kepada Liu Yuan untuk menjauhi Xiaoyu dan jangan mengganggunya. Mereka pun duduk berdua di depan pintu.
Liu Yuan bertanya mengapa kakaknya belum tidur. Dia menceritakan kepada Liu Yuan kalau dia mungkin memiliki lebih dari satu keterampilan, tapi dia masih belum yakin tentang kemampuan itu. Maka dari itu dia akan mencobanya. Namun Liu Yuan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya. Seketika ia teringat bahwa di kota dikatakan ada beberapa orang yang memiliki skill khusus. Ia pun teringat ketika dia berburu dengan Liu Yuan. Liu Yuan membuat harapan agar mendapatkan mangsa. Menurut Xiao Shu, skill yang dimiliki adiknya itu adalah keberuntungan. Namun ada efek samping dari penggunaan skill ini. Ia akan menderita beberapa penyakit ringan. Ketika Liu Yuan melihat bintang jatuh, ia ingin membuat suatu harapan. Namun Xiao Shu menghalanginya karena Xiao Shu tahu jika adiknya melakukan itu akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sambil menatap bintang yang jatuh, Liu Yuan bertanya kepada kakaknya, mengapa bintang jatuh, datang dan pergi? Bagaimana jika orang tidak bisa membuat permintaan tepat waktu? Dan Xiao Shu pun menjawab, mereka bergerak begitu cepat karena tidak ingin mendengarkan keinginan siapapun. Di hari berikutnya, di suatu kelas, seorang guru sedang mengajarkan tentang sains dan teknologi. Sang guru pun menanyakan apakah muridnya mengetahui tentang teknologi. Liu Yuan pun menjawab dengan menguap, tidak tahu. Sang guru sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Liu Yuan. Dari balik jendela, Xiao Shu memperhatikan sang guru menjelaskan tentang teknologi. Guru pun menutup buku pelajaran, menandakan bahwa pelajaran telah selesai. Dan guru pun menyuruh murid-muridnya untuk pulang dan makan. Tiba-tiba sang guru pun melihat ke arah jendela. Xiao Shu pun langsung menunduk. Namun sang guru sepertinya tahu kalau itu adalah Xiao Shu. Ia pun berkata, lain kali kamu bisa berdiri di depan pintu. Namun dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Xiao Shu pun membungkuk dan menjawab, ya, terima kasih. Kemudian sang guru pun seperti ingin menyantap semangkuk sup. Tiba-tiba Xiao Shu memberikan sebatang rokok kepada sang guru. Sepertinya sang guru paham apa maksud dari Xiao Shu memberikan rokok itu. Itu adalah tanda terima kasih Xiao Shu karena telah membuatnya tidak perlu membayar untuk mendengarkan pelajarannya. Sang guru pun menyalakan api dan membakar rokok yang diberikan oleh Xiao Shu. Sambil menghisap sebatang rokok, ia bercerita bahwa di dunia yang bermasalah ini tidak banyak siswa yang mendengarkan pelajaran, dan dia bertanya pada Xiao Shu. Ia sangat suka mendengarkan pelajarannya. Menurut Xiao Shu, tidak ada salahnya untuk lebih banyak belajar. Dan di dunia itu, guru pun sangat dihormati. Dia pun memberikan contoh seperti sayuran yang ada di halaman rumahnya, dan tak ada yang berani mencurinya. Xiao Shu mengungkapkan kalau dia selalu punya sebuah pertanyaan, dan guru pun ingin mendengarkan apa pertanyaan dari Xiao Shu. Xiao Shu pun bertanya, begitu banyak teknologi yang dimiliki manusia sebelum bencana terjadi, dan mengapa semuanya menghilang seketika? Sang guru menjawab, generasi rusak. Menurutnya masih cukup baik bisa bertahan hidup seperti hari ini. Dan bagaimana kamu masih bisa berpikir untuk belajar? Xiao Shu menjawab, itu selalu mungkin untuk menyimpan informasi. Sang guru menjawab, ya. Menurut sang guru, informasi tersebut berada di tangan beberapa orang. Xiao Shu melihat ke arah tembok dan menyebut barrier. Dengan wajah yang tegas, ia berpikir, mengapa tidak merobohkan tembok? Dan dia mengungkapkan jika semua orang hidup bersama dan tak akan ada yang berani untuk menyerang kerumunan. Bahkan jika tak ada penghalang, serigala tak berani menyerang. Dan dengan teknologi, mereka bisa membangun lagi peradaban. Dengan menghisap rokoknya, sang guru menjawab, selama bahaya masih ada di luar, pengungsi harus bergantung pada benteng untuk mencari nafkah. Dengan cara ini, benteng akan mendapatkan tenaga kerja murah yang besar.
dan konsorsium di belakang barrier tidak akan membiarkan tembok runtuh. Menurutnya, mengapa kelompok-kelompok dengan kepentingan pribadi di balik tembok menyerahkan benteng yang memberi mereka keunggulan kelas alami. Sang guru pun mematikan setengah batang rokok yang ia hisap tadi untuk ia hisap di lain waktu. Sang guru berbicara kepada Xiaoshu untuk berhenti membahas hal itu karena kelas akan segera dimulai. Selesainya ia mengobrol dengan sang guru, tiba-tiba muncul sebuah quest yang bertuliskan haus akan pengetahuan, bukan hal yang buruk, tapi kau harus mengajari orang lain apapun yang kau pelajari. Suara bel pun berbunyi. Sang guru mulai memasuki kelas. Anak-anak satu persatu memasuki kelas seperti apa yang dikatakan sang guru. Xiaoshu kembali untuk mendengarkan pelajaran tepat di depan pintu. Guru pun memulai pelajaran tentang bagaimana bertahan hidup. Ia menjelaskan, jangan berpikir bahaya sangat jauh dari kalian. Untuk saat ini orang tua kalianlah yang melindungi kalian. Tapi saat kalian dewasa, kalian harus belajar bagaimana melindungi diri sendiri. Seketika sang guru menunjuk ke arah seseorang dan ia meminta pendapat bagaimana jika menghadapi serigala di alam liar. Ya, dan ternyata yang ditunjuk guru itu adalah Xiaoshu. Xiaoshu terlihat kaget. Dengan wajah seriusnya ia menjawab, jika kalian menghadapi segerombolan serigala di alam liar, maka kalian harus mencoba untuk memilih tempat yang tinggi, area penglihatan yang luas, udara akan tersebar oleh angin dan batas air akan berhenti. Mendengar hal itu, sang guru seperti yakin dengan jawaban itu. Sepertinya apa yang dikatakan Xiaoshu hanya sebuah candaan, karena yang dikatakan tadi cocok untuk tempat pemakaman yang baik. Sang guru pun dibuat frustasi olehnya. Ya, kayaknya part 1 ini kita sudahi dulu nih sampai di sini. Dan buat para penonton setia Kaum Review, jangan lupa subrek, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat pencet lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih updatean terbaru dari Kaum Review. Dengan cara itu kalian udah bantu channel Kaum Review untuk berkembang dan tentunya bikin Bang Kim makin semangat nih buat bawain review komik untuk kalian. Oke, tunggu part selanjutnya. Terima kasih dan see you.